Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la tanfa'uhu ta'atu man ata' wa la tadurruhu ma'siyatu man 'asa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibit taj والمعراج والبراق والعلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Yang sama-sama kami hormati pendiri Perguruan Islam Darul Fatah Ibu Ustadzah Hajah Sa'idah Zaini serta keluarga besarnya, semoga Allah selalu memberikan barakah dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Khususul khusus kepada muassis Perguruan Islam Darul Fatah Almarhum Al-Maghfurlah Kiai Al-Had Muhammad Saleh Ramli, semoga Allah curahkan rahmah dan maghfirahnya dan jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir, amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Kepala SDIT Darul Fatah Ibu Hajah Siti Zuhriya Zaini SPD MM, para Bapak Ibu Dewan Guru, wali murid, serta siswa-siswi SDIT Darul Fatah yang berbahagia. Anak-anakku, siswa-siswi SDIT Darul Fatah, kita patut berbangga menjadi bagian dari umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ada satu kemuliaan menjadi syaraful ummah al-Muhammadiyah, kemuliaan menjadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi kita diagungkan oleh Allah dengan seagung-agungnya. Tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara, kalimullah Musa alaihi salatu wassalam. Dan di antara mereka ada yang diangkat oleh Allah dengan beberapa derajat. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat melebihi dari anbiya dan mursalin yang ada di muka bumi ini. Alhamdulillah, maka kita seyogyanya berterima kasih kepada Rasulullah dengan mengucap selawat yang pernah diijazahkan oleh muassis Perguruan Islam Darul Fatah Almarhum Al-Maghfurlah Kiai Al-Had Muhammad Saleh Ramli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Ya Allah, limpahkanlah selawatmu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia nasabnya dari jalur bapak dan ibunya. Semoga kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak di hari kiamat mendapat syafaat al-uzma, mendapat syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak selawat kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, di antara pengagungan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada suatu peristiwa besar yang terjadi di bulan Rajab. Suatu peristiwa yang super istimewa, amrun khariq lil 'adah,
perkara yang di luar kebiasaan manusia, yaitu peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Sehingga Allah abadikan peristiwa ini di dalam firman-Nya, surah Al-Isra, surah yang ke-17. Patut digarisbawahi anak-anak. Surat 17 ini ada rahasia. Kenapa Allah letakkan surah Al-Isra ini di nomor 17 di mushaf kita? Karena memang rakaat salat yang kita laksanakan 5 kali dalam sehari, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4, subuh 2 rakaat. Semuanya berjumlah 17 rakaat. Sehingga Allah letakkan surah Al-Isra pada nomor urut 17. Anak-anakku, bahkan yang lebih ajib lagi, yang lebih menakjubkan, jumlah gerakan sholat sehari semalam yang kita lakukan sesuai dengan jumlah ayat surah Al-Isra, 111 ayat. Subuh 13 gerakan, maghrib 20 gerakan, zuhur 26 gerakan, asar 26 gerakan, isya 26 gerakan. Maka total gerakan sholat 5 waktu 13 ditambah 20 ditambah 26 ditambah 26 ditambah 26 berjumlah 111 gerakan sesuai dengan jumlah surah Al-Isra 111 ayat. Inna hadza la syai'un ajib, sungguh ini sesuatu yang menakjubkan. Yang mana Allah awali kalamnya dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa Palestina, yang kami berkahi di sekitarnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian bukti tanda-tanda kuasa kami. Sungguh Dia Allah, Zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Anak-anakku, sebelum kisah ini terjadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak mengalami tekanan-tekanan dakwah berupa pemboikotan terhadap keluarga Nabi Bani Hashim dan Bani Muttalib, meninggal pamannya tercinta Abu Talib sang penopang dakwah, dilanjut dengan meninggal istri tercintanya Siti Khadijah binti Khuwailid. Maka dikenal tahun ini dalam sejarah Islam Amul Huzni, tahun duka cita. Allah Zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat, innahu huwas sami'ul basir, memberikan tasliyah hiburan, yaitu ar-rihlah al-ilahiyah, perjalanan yang sangat luar biasa yang dikenal Al-Isra wal Mi'raj. Maka di saat Nabi tertidur, datanglah malaikat Jibril melalui atap rumah, kemudian membawa Nabi kita ke Ka'bah dan membaringkannya, kemudian membelah dada Rasulullah, mengeluarkan hati Rasulullah dan mencucinya dengan air Zam-Zam. Kemudian malaikat Jibril membawakan suatu bejana yang terbuat dari emas yang isinya ada ilmu dan hikmah, kemudian memasukkan ilmu dan hikmah ke dalam hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demi mempersiapkan perjalanan yang sangat luar biasa, perjalanan menembus 7 lapis langit. Lalu datangkanlah buraq, satu kendaraan yang begitu cepat melebihi kecepatan kilat. Anak-anak, kita tahu kecepatan kilat dalam hitungan detik 300.000 km per detik kecepatan kilat.
Nah, buraq ini melebihi kecepatan kilat. Inilah kuasa Allah menciptakan suatu kendaraan yang dikhususkan untuk Rasulullah dalam perjalanan yang sangat luar biasa ini. Lalu naiklah Rasulullah ke buraq, namun awalnya buraq itu tidak mau karena belum kenal siapa yang akan menungganginya. Lalu Jibril mengatakan, "Hai buraq, tidak ada yang lebih mulia dibanding Rasulullah yang akan menaiki." Kemudian buraq pun diam. Setelah itu Rasulullah naik dan melesat bersama malaikat Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka sampailah Rasulullah di Masjidil Aqsa, kemudian menambatkan buraqnya, lalu masuk ke dalam dan mengimami salat para anbiya dan mursalin, para nabi dan rasul yang begitu banyak jumlahnya di dalam masjid itu. Setelah selesai salat, Rasulullah naik Mi'raj bersama malaikat Jibril ke 7 lapis langit. Memang Allah mempunyai Al-Ma'arij. Maka di dalam surah Al-Ma'arij disebutkan bahwa minallahi dzil ma'arij, dari Allah yang mempunyai tangga-tangga. Al-Ma'arij artinya adalah tangga. Disitulah Rasulullah melesat kembali ke langit pertama. Lalu Jibril minta dibukakan pintu langit pertama. Kemudian penjaga langit pertama mengatakan, "Man anta?" "Ana Jibril, saya Jibril." "Wa man ma'aka?" "Siapa bersama kamu?" "Bersama saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dibukakanlah pintu langit pertama. Lalu Nabi masuk ke langit pertama, bertemu dengan Abul Bashar, bapaknya para manusia, yaitu Adam alaihi salatu wassalam. "Marhaban bibni salih wa nabiy salih." Selamat datang anak yang soleh dan nabi yang soleh. Inilah ucapan Nabi Adam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi mengucap assalamu alayka ya Adam, Adam pun menjawab waalaikumsalam. Marhaban bibni salih wan nabiy salih. Selamat datang anak yang baik dan nabi yang soleh. Kemudian naik lagi ke langit kedua. Perlu diketahui anak-anak, jarak antara langit pertama dengan langit kedua adalah 500 tahun perjalanan. Inilah kuasa Allah. 500 tahun perjalanan setiap langit yang dilalui oleh Nabi. Lalu dibukakanlah pintu langit kedua, bertemu di dalamnya Nabi Isa dan Yahya. Maka semuanya mengucap marhaban bil akh as-salih wan nabi as-salih. Selamat datang saudaraku yang saleh, selamat datang nabi yang saleh. Itu ucapan para anbiya dan mursalin di setiap pintu langit. Kemudian Nabi bersama malaikat Jibril melesat kembali menuju langit ketiga. Di sana dibukakan pintu langit ketiga dan Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Wa qad u'tiya syatral hasan, dan Nabi melihat Nabi Yusuf diberikan kegantengan setengah dari kegantengan penduduk bumi. Maka pantas ketika melihat gantengnya Nabi Yusuf, para wanita-wanita muka bumi ini mengatakan, "Hasya lillah, ma hadza basharan in hadza illa malakun karim." Maha suci Allah, ini bukan manusia biasa, ini adalah malaikat yang mulia. Inilah ucapan para wanita ketika melihat gantengnya Nabi Yusuf. Namun Nabi kita Muhammad SAW bukan setengah ganteng, tapi kamal, ahsanan nas khalqan wa khuluqan, seindah-indahnya manusia dalam fisik maupun non fisiknya. Kemudian naik lagi ke pintu langit keempat, melesat kembali. Di sana dibukakan, bertemu dengan Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Kemudian melesat kembali, naik ke pintu langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun alaihi salatu wassalam. Semuanya mengucap marhaban bil akh as-salih, marhaban bin nabi salih. Selamat datang saudaraku yang saleh, selamat datang nabi yang saleh. Kemudian melesat kembali menuju langit keenam. Di sana bertemu dengan Nabi Musa kalimullah, nabi yang diajak bicara langsung dengan Allah tanpa perantara. Di sana mengucap marhaban bil akh as-salih,
wan nabiy salih. Selamat datang saudaraku yang saleh dan nabi yang saleh. Kemudian melesat kembali menuju langit ketujuh. Di sana bertemu dengan Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan rasul, yaitu Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, marhaban bil ibni salih, selamat datang anakku yang saleh dan nabi yang saleh. Setelah itu langit ketujuh sudah dilalui. Di sana Nabi Ibrahim bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur adalah Ka'bahnya penghuni 7 lapis langit. Semuanya tawaf dan salat di dalam Ka'bah. Ribuan para malaikat, 70.000 malaikat setiap hari tawaf dan salat di Baitul Ma'mur. Kemudian setelah itu keluar, enggak kembali lagi selama-lamanya. Datang malaikat yang baru, keluar, datang lagi 70.000. Begitu banyak makhluk Allah di alam langit. Masya Allah, la quwata illa billah, subhanallah. Kemudian Sidratil Muntaha, telapannya Sidratul Muntaha. Disinilah pohon yang menjadi batas akhir ilmu semua makhluk Allah. Di Sidratil Muntaha inilah Nabi kita Muhammad melihat Jibril yang kedua kalinya dengan rupanya yang asli. Lahu sittu mi'ah janah. Malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Yang satu sayap saja sudah menutupi langit dan bumi. Sebagaimana dalam surah An-Najm ayat 13-18 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Sungguh Nabi kita Muhammad benar-benar melihat sebagian dari tanda-tanda kuasa Allah yang maha besar. Allah perlihatkan dalam Isra dan Mi'rajnya kuasa-kuasa Allah, berupa surga dengan macam-macam kenikmatannya, neraka dengan macam-macam siksaannya. Dan di sini pula, di Sidratil Muntaha inilah malaikat Jibril tidak bisa menemani kembali Rasulullah melanjutkan perjalanan. Sehingga Rasulullah melanjutkan perjalanan hanya seorang diri menuju Bahrul Akhirah, samudra lautan akhirat. Dan ini adalah yang ke-9. Karena memang Arsyullah 'alal ma' wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Sungguh singgasana Allah berada di atas samudra, di atas lautan akhirat. Perjalanan dari Sidratil Muntaha ke Bahrul Akhirah, ke samudra, itu 500 tahun perjalanan. Dan Rasulullah melanjutkan kembali ke Arsy. Perjalanan pun 500 tahun perjalanan. Dan Arsy Allah dibandingkan dengan alam semesta ini, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, maka seolah-olah 7 lapis langit, 7 lapis bumi itu bagaikan cincin yang dilemparkan di tanah lapang yang sangat luas. Begitulah agungnya Arsy Allah, makhluk yang sangat besar yang semuanya diliputi oleh Arsy Allah. Wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Arsy Allah ada di atas samudra, di atas lautan akhirat. Disinilah Allah berdialog dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mustawa inilah khusus tempat yang dijadikan oleh Allah sebagai tempat yang terpuji hanya untuk Nabi kita Muhammad yang bisa melampaui batasan ini. Disinilah, di mustawa inilah terjadi dialog yang diabadikan dalam tasyahud akhir kita, di mana Allah dan Rasulnya bercakap-cakap, diawali dengan kalimat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala penghormatan, kebaikan hanya milik Allah. Lalu Allah pun menjawab tahiyat Nabi kita Muhammad dengan mengucap, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat sejahtera, rahmat atasmu hai nabiku.
Lalu Nabi pun tidak sombong. Setelah mendapat doa dari Allah, Nabi mengikut sertakan dengan yang lainnya. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Selamat sejahtera seluruh hamba-hamba Allah yang saleh, baik di langit maupun di bumi. Maka penghuni 7 lapis langit mendengar dialog yang begitu mulia ini. Semuanya mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah tahiyat yang kita rasakan ketika dalam salat. Sebenarnya kita dalam mi'raj. As-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang beriman, karena disitulah dialog sang pencipta dengan hambanya. Disinilah Allah mewajibkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta umatnya untuk melaksanakan salat 50 kali dalam sehari semalam. Namun atas saran Nabi Musa yang begitu memahami keadaan umat akhir zaman, maka Allah memberikan keringanan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari 50 waktu menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Namun tetap atas kelembutan Allah, man jaa bil hasanah falahu 10 amsalha. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, Allah akan lipatkan 10 kebaikan. 5 kali 10, 50 kebajikan. Inilah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah sayangnya Allah kepada hambanya, dijadikan 5 kali sehari semalam untuk berdialog, mengeluhkan problematika hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah menjadikan salat ju'ilat qurratu aini fis salah. Ju'ilat qurratu aini fis salah. Dijadikan salat itu adalah sesuatu yang menyejukkan hatiku, sesuatu yang menyejukkan mataku ketika saya dalam keadaan bersolat kepada Allah Subhanahu wa taala. Momentum bulan Rajab ini, marilah anak-anakku kita jaga salat 5 waktu. Hafidhu 'ala shalawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat 5 waktu ini, dan terutama salat al-wusta, yaitu salat asar. Dan qumu lillahi qanitin, berdirilah kamu ke hadapan Allah dalam keadaan qanit, khasyi', khusyuk dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan rasa gemar, cinta kepada salat 5 waktu ini yang memang perpaduan ibadah 7 lapis langit. Karena malaikat hanya rukuk saja, ada malaikat yang sujud saja sampai hari kiamat. Namun salatnya umat Nabi Muhammad, syaraful ummah al-Muhammadiyah, adalah salat perpaduan antara ibadah 7 lapis langit. Anak-anakku sekalian, momentum bulan Rajab ini, bulannya Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah kita jaga salat 5 waktu kita. Hafidhu 'ala shalawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat 5 waktu ini dan salat wusta, salat asar, dan dirilah di hadapan Allah dalam keadaan khusyuk. Semoga kita diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga salat 5 waktu ini. Karena siapa saja yang tidak menjaga malam yuhafidh 'alaiha kana yaumal qiyamah ma'a Fir'aun wa Qarun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Siapa saja yang tidak menjaga salat 5 waktu, maka di hari kiamat dia akan berserta Fir'aun, Qarun, Haman, Ubay bin Khalaf la'natullah alaihim ajma'in, dan masuk ke dalam neraka Saqar. Ma salakakum fi Saqar? Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami tidak termasuk orang yang salat ketika di dunia. Anak-anakku, marilah kita akhiri hikmah Isra Mi'raj dengan doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Semoga Allah jadikan salat ini kebutuhan kita sehari-hari, bukan hanya sekedar kewajiban, sehingga kita menambah dengan salat-salat sunnah yang lainnya, sehingga mencintai dan dicintai Allah layak kita dapat.
Karena salat wajib mencintai Allah, salat sunnah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan doa Nabi Ibrahim inilah semoga anak kita, keturunan kita semuanya cinta akan salat. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Anak-anakku, demikianlah yang Bapak bisa sampaikan. Semoga ada manfaat buat kita semua. Akhirul kalam, khitaman aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.